Pemirsa, kaburnya 7 narapidana dari Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta dinilai penuh kejanggalan. Dugaan mereka tahanan titipan hingga kamera pengawas yang tidak dihidupkan mencuat saat DPR sidak di Rutan. Bersama saya Priska Papilai, Anda menyaksikan Sindo Sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT. Tiba di posko pengungsi di Desa Kobasoma, Kecamatan Titihena, Kamis siang, Wapres langsung disambut antusias oleh warga. Gibran lalu mengecek kondisi pengungsi dan pelayanan posko. Gibran juga menggelar rapat koordinasi bersama jajaran terkait penanganan bencana erupsi Lewotobi. Dalam kunjungannya, Wapres juga membagi-bagikan bingkisan mainan untuk anak-anak. Sebelumnya Gibran menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Lewotobi. Rapat digelar di gedung BNPB dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Rapat membahas kondisi terkini di lokasi bencana, penyediaan obat-obatan, persiapan jalur logistik, kesiapan lokasi untuk bantuan rumah hingga kondisi pengungsi. Data BNPB menyebut lebih dari 13.000 warga mengungsi di 8 titik pengungsian akibat erupsi Lewotobi. Sementara itu, pemirsa, puluhan jadwal penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali terganggu akibat erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Ribuan jadwal penerbangan baik domestik dan internasional mengalami penundaan atau pembatalan. Inilah situasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali akibat adanya penundaan dan pembatalan penerbangan baik domestik maupun internasional. Ribuan penumpang, terutama wisatawan mancanegara, menumpuk di area keberangkatan. Mereka tidak bisa keluar Bali karena pihak maskapai membatalkan penerbangan akibat erupsi Gunung Lewotobi di NTT. Sejumlah wisatawan mengaku bingung dengan kondisi yang ada karena mereka mengaku ingin segera kembali ke negaranya. Pihak pengelola bandara telah menginformasikan bahwa calon penumpang pada rute terdampak dapat mengajukan pengembalian dana, penjadwalan ulang maupun pengaturan rute ulang. Jadi sejak tanggal 4 sudah, bahkan kita udah tadi malam Pak, kalau nggak saya putus itu sampai jam 1 kali rapat. Jadi airline itu ya mungkin minta saya segera putuskan bandara buka atau tutup. Saya bilang nggak bisa, karena kita harus lihat di jam pagi nanti. Jadi sabar menunggu, kalau mau kita tunggu sampai pagi boleh. Kita akan publish jam 5 pagi. Karena flight juga kan mereka juga melihat gelap ini kan nggak bisa kita berani prediksi, tunggu terang dikit baru kelihatan. Kanal aduan masyarakat Lapor Mas Wapres telah memasuki hari keempat sejak pertama kali diluncurkan. Lapor Mas Wapres hingga kini telah menghimpun 296 laporan masyarakat tentang beragam hal. Istana memastikan program Lapor Mas Wapres sudah sepengetahuan Prabowo. Tentunya program ini karena ini merupakan sebuah kebijakan publik yang merupakan kebijakan pemerintah, tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta juga ada Permen Pan RB tahun 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Jadi lagi-lagi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, sudah ada tatanan hukumnya dan sudah kemudian terintegrasi dengan program yang ada sehingga dapat lebih dimaksimalkan. Total laporan yang sudah masuk saat ini diterima sampai dengan hari keempat ini ada 296 laporan yang sudah masuk, begitu ya. Laporannya berbagai macam, begitu, dari mulai laporan masyarakat mengenai kasus-kasus pendidikan, kemudian juga ada kesehatan dan juga terkait dengan juga sengketa tanah. Dan kami informasikan bahwa program lapor ini adalah sebuah program yang wajib. Jadi ya, program lapor yang sudah terbangun saat ini merupakan program wajib untuk seluruh institusi, kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah, menjadi satu kanal untuk kemudian menerima aduan masyarakat yang nanti akan diklasterisasi dan kemudian ditindaklanjuti sekaligus juga menjadi bahan masukan bagi pemerintah. Di tengah anggapan orang terkait adanya persaingan antara Presiden dan Wapres, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Gibran dalam Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor.
Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Jorge Chávez Lima, Peru. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Presiden Prabowo Subianto disambut hangat dan penuh bahagia oleh jajaran KBRI, diaspora, hingga warga negara Peru setibanya di Kota Lima, Peru, Amerika Selatan. Agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke Peru dalam rangka menghadiri KTT APEC 2024 dari 14 November hingga 17 November 2024. Berkunjung ke Lima, kami sangat bangga karena dapat bertemu langsung dan bersalaman dengan beliau. Tentunya kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk kedatangan Bapak Presiden kami yang tercinta ini. Ya, kami menyiapkan segala yang biasa Bapak Prabowo ingin mencicipi masakan-masakan ini, ya kami siapkan. Untuk masakan Indonesia juga kami siapkan. Ya. Rasa bahagia yang sama turut dirasakan muda-mudi berkeluarga negaraan Peru yang mengaku senang karena meyakini antara pimpinan negara Peru dan Indonesia dapat memperluas kerjasama. Peru dan Indonesia punya satu similarity sekarang, dengan itu pariwisata. Di Peru kita punya Machu Picchu, tapi di Indonesia kita punya Borobudur juga Bali. Itu untuk pariwisata di sama negara, di kedua negara ini oportunitas bagus untuk orang Peru dan orang Indonesia bisa pergi ke negara Indonesia atau ke negara Peru juga. Saya lihat semua dengan baik, semua protokol di sini, semua yang sedang dilakukan untuk acara ini semua jadi baik. Aku kirain itu adalah baik oportunitas untuk perdagangan Peru dan Indonesia. Dan aku tahu dan aku pasti acara ini akan mempersiapkan relasi antara Peru dan Indonesia, dan perdagangan kita akan jadi memperkuat. Dalam kedatangannya, Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Seskap Mayor Teddy, Menlu Sugiono, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional. Dari Kota Lima, Peru, Esra Ambarita, iNews melaporkan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga negara Peru di salah satu hotel di Kota Lima. Berikut laporan jurnalis iNews Esra Ambarita dari Lima, Peru. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kota Lima, Peru, yakni di negara Amerika Selatan, dan ini didampingi langsung tadi oleh Seskap Mayor Teddy dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono yang telah tiba di Bandara Peru, yakni sekitar pukul 10 malam waktu setempat atau waktu negara Peru, yang mana dalam kedatangannya ia disambut hangat oleh pejabat setempat dan juga disambut oleh Angkatan Udara maupun dari militer di negara Peru. Setelah kedatangannya tadi di bandara, ia langsung bertolak ke salah satu hotel yakni di Kota Lima, Peru, di tempat saya mengabarkan. Dan di sini, di tempat ini tadi begitu antusias masyarakat maupun warga negara Peru menyambut kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga disambut oleh pihak KBRI dan juga diaspora yang begitu senang dengan kehadiran
kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka agenda APEC 2024. Terkait agendanya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini nantinya keesokan harinya atau pada 14 November waktu setempat ini akan melakukan pertemuan bilateral dengan pimpinan negara Australia, kemudian juga nanti akan melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Peru, yakni bertemu dengan Presiden Peru yakni Dina Boluarte. Kemudian setelah itu akan melakukan forum diskusi untuk KTT APEC 2024. Puncaknya nanti akan ada pada 16 November 2024, yakni dalam hal tersebut dari Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan speech-nya ataupun pidatonya berkaitan dengan isu strategis, karena kita ketahui bahwa tema besar yang diambil pada tahun ini di APEC 2024 yakni adalah Empower, Include, dan Grow, yang berfokus pada tiga isu yakni perdagangan, investasi, hingga sustainable growth. Dan hal tersebut merupakan sektoral yang paling penting yang tentunya bisa memajukan sektor-sektor industrial khususnya bidang perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini juga dalam kedatangannya tentunya tadi Presiden Prabowo Subianto juga ini didampingi oleh sejumlah menteri yakni Kabinet Merah Putih yang nantinya juga akan mendampingi Prabowo Subianto selama menjalankan agendanya di APEC 2024. Harapannya forum ini dapat memberikan kesejahteraan ekonomi khususnya untuk di kawasan Asia Pasifik. Dari Kota Lima Peru, Esra Barita, iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara mitra strategis khususnya di Amerika Latin dipastikan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan luar negeri. Sekretaris Menko Perekonomian menjelaskan dalam lawatan Presiden bersama Menteri Ekonomi ke pertemuan APEC hingga G20, pemerintah akan mendorong isu kerjasama Trans-Pasifik demi peningkatan perdagangan nasional. Kita dengan Amerika Selatan dalam konteks Indo-Pasifik kan kita sudah mengajukan aksesi untuk CPTPP, Trans-Pacific Partnership, yang dengan beberapa negara Amerika Latin yang ada di sana. Itu aja. Kalau yang ini nggak ada khusus karena memang ya, lokasinya memang giliran Brasil dan giliran Peru. Nanti setelah Brasil kan tahun depan G20 ke Afrika Selatan. Jadi muter dari kita kemarin. Ke informasi lain, pemirsa, Rumah Tahanan Salemba kelas 1 Jakarta Pusat meningkatkan pengawasan terhadap pengunjung usai 7 tahanan kasus narkoba kabur pada Selasa kemarin. Pihak rutan menegaskan jadwal besuk tahanan tetap ada, namun dengan pengawasan yang ketat. Pelayanan di Rutan Salemba, baik kunjungan maupun proses sidang, tetap terbuka. Meski demikian, kunjungan keluarga dilakukan dengan pengawasan ketat. Pihak Rutan Salemba juga melakukan sejumlah evaluasi dan pembatasan terkait aksesibilitas di dalam rutan. Sebelumnya, 7 terpidana kasus narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Ketujuh tahanan kabur dengan cara menjebol beton saluran air yang ada di area belakang dan keluar melalui gorong-gorong. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 13 DPR menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Rutan kelas 1 Salemba, Jakarta, buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Sejumlah kejanggalan ditemukan, salah satunya CCTV di Rutan kelas 1 Salemba tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Hasil inspeksi mendadak Komisi 13 yang menjadi komisi baru di DPR menemukan sejumlah kejanggalan dari kasus kaburnya 7 narapidana dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menjelaskan beberapa kejanggalan tersebut antara lain ada 3 napi dan 4 tahanan yang ditempatkan dalam satu sel yang sama dan indikasi mereka adalah titipan polisi atau jaksa. Selain itu, kamera pengawas atau CCTV di jalur kaburnya para napi juga tidak aktif. Selain itu, Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai 3 narapidana dan 4 tahanan yang kabur, serta dugaan keterkaitan Kepala Rutan Salemba yang cuti saat peristiwa terjadi. Untuk menindaklanjuti kejanggalan yang ditemukan, Komisi 13 DPR akan membentuk panja pada pekan depan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum perihal kaburnya 7 napi dan tahanan kelas 1 Rutan Salemba. Juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Ini menjadi
titik poin berangkatnya ini menjadi trigger saja, tapi kita tidak hanya berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan rutan yang hanya di Salemba saja, tapi ini menjadi benar-benar titik berangkatnya. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini, yang 7 orang ini. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam panja, teman-teman semua. Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu dan yang piket seminggu sebelumnya. Yang cuti. Nah, karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Tapi kan ini materi-materi pendalaman yang nanti akan, spiritnya kita sama, bahkan Pak Ambek juga sama. Kita akan membentuk panja untuk kemudian reformasi pemasyarakatan. Ini menjadi spirit kami di Komisi 13 dan Kementerian. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar doktor Bahlil Lahadalia. Sementara Bahlil menepis bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3, Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar. Dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil belum dinyatakan lulus dari studi doktor oleh UI karena masih harus mengikuti proses yudisium pada Desember 2024 nanti. Tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium. Dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar doktor SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil Lahadalia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 45 prajurit TNI diperiksa terkait kasus penyerangan di Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang warga tewas dan belasan lainnya luka-luka. Polisi militer Bukit Barisan terus menyelidiki keterlibatan mereka dalam penganiayaan kepada warga. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah anggota TNI yang menewaskan seorang warga di Deli Serdang, Sumatera Utara terus diselidiki. Baru-baru ini, TNI mengungkap sebanyak 45 prajurit TNI telah diamankan terkait kasus penyerangan tersebut. Mereka diamankan oleh Polisi Militer Daerah Militer 1 Bukit Barisan. 45 orang tersebut akan dipilah untuk diketahui keterlibatannya dalam penyerangan. Perkara tersebut sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan. Jadi dari Pomdam sekarang ini sudah mengamankan hampir sekitar 45 orang, ya, diamankan 45 orang. Nah, nanti dari 45 orang ini akan dipilah-pilah, karena kan tidak mungkin 45 orang ini akan ikut. Nah, jadi nanti akan dipilah-pilah mana yang terlibat langsung dalam kegiatan kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian ada yang mungkin yang provokatornya, atau mungkin ada yang sekitar ikut-ikut. Jadi sudah ditangani oleh Pomdam 1 Bukit Barisan.
Peristiwa pengeroyokan sejumlah warga yang diduga dilakukan oleh puluhan anggota TNI terjadi di Desa Selamat, Deli Serdang, Jumat 8 November lalu. Akibat pengeroyokan, satu warga sipil berusia 60 tahun meninggal dunia, serta belasan warga lainnya luka-luka. Sementara penyerangan diduga karena perkara cekcok di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Rauf, sopir truk tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan beruntun menjalani rangkaian pemeriksaan polisi unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Hingga saat ini status sopir truk masih sebagai saksi. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rojak selama 2 hari, Rauf, sopir truk tronton, keluar dari rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan 1 orang di tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan barang bukti kecelakaan pool derek di depan gerbang tol Jatiluhur. Sopir Rauf sendiri sekarang masih dirawatkan atau sudah pulang, dan kondisinya seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai supir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Dinyatakan untuk layak untuk pulang, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Laka Lantas terkait. Berarti masih di rumah sudah pulang atau? Sudah pulang. Tuan Rauf sendiri sudah pulang. Kapan pulangnya, Dok? Kemarin sore? Iya. Oke. Luka yang diderita oleh supir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otot. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik. Nah, oleh karena itu bisa dinyatakan Buntut kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang, Satlantas Polres Sukabumi melakukan uji kelaikan kendaraan besar di gerbang tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan tersebut sebanyak 17 kendaraan ditemukan melanggar dan diberikan sanksi tilang. Satu persatu kendaraan truk yang melintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilakukan rem cek atau uji kelayakan kendaraan oleh petugas gabungan Satlantas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selain memeriksa surat kendaraan, petugas juga memeriksa sejumlah komponen kendaraan seperti rem, ban, hingga lampu agar berfungsi dengan baik. Rem cek dilakukan untuk memeriksa kondisi kendaraan agar kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92 tol Cipularang tidak terulang. Selain truk, petugas juga memeriksa bus antar kota antar provinsi yang melintas di jalur arteri Parungkuda. Dalam pengecekan ini, petugas masih menemukan adanya pelanggaran terkait kelayakan kendaraan serta banyak ditemukan sejumlah kendaraan truk besar yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas. Masih ditemukan yang tidak sesuai dengan spek. Jadi intinya yang melanggar. Tadi kurang lebih yang melanggar untuk rem cek ini ada 17 kendaraan dan kita lakukan penindakan tilang. DO barang dan lain-lain, ternyata masih banyak kendaraan yang mengangkut barang khususnya melebihi kapasitas normal. Contohnya seharusnya 4 ton, 3 ton jadi 15 ton. Nah, ini yang bisa membahayakan kepada pengguna jalan lain. Ya, bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi mobil besar ya. Seperti kita tahu kemarin juga kejadian. Mudah-mudahan tidak kejadian di wilayah manapun. Pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, Jawa Barat yang melibatkan belasan kendaraan, dari hasil pemeriksaan sementara dalam rekonstruksi kepolisian Polda Jawa Barat menyebut terdapat dugaan remblong, jalan yang basah akibat hujan, dan faktor kesalahan pengendara. Kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak berat dan puluhan korban luka-luka, sementara 1 orang meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, skuad Garuda juga terus mematangkan persiapan jelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal timnas Indonesia dan Jepang. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus memompa semangat anak-anak asuhnya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada latihan ini seluruh punggawa kecuali Miss Hilgers hadir, termasuk Kevin Dix. Bek FC Copenhagen itu bergabung setelah tiba di Indonesia Selasa pagi. Dalam latihan ini, Erick Thohir juga datang untuk memberikan dukungan dan semangat untuk seluruh pemain timnas Indonesia. Bagaimana peluang timnas Indonesia untuk laga krusial melawan Jepang besok? Sudah bersama kami manajer timnas Indonesia Bapak Sumarji dan juga pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Pak Sumarji, bagaimana kondisi pemain Indonesia jelang lawan Jepang besok? Secara keseluruhan kondisi para pemain semuanya dalam kondisi yang sangat baik. Ya, semuanya dalam kondisi yang sangat bugar. Dan alhamdulillah juga tidak ada yang satupun yang mengalami cedera. Dan kondisi ini yang semakin kesini semakin bagus. Tentu dengan kondisi yang sangat bagus ini sebagai modal utama besok kita menghadapi Jepang yang memang sangat berat untuk pertandingan besok. Baik, mental timnas Indonesia aman Pak? Kalau anak-anak secara keseluruhan mentalnya sangat baik. Juga barusan kita meeting tim yang kita berikan suntikan semangat agar supaya betul-betul besok itu menampilkan kemampuan performa terbaiknya siapapun yang diberikan tugas dan tanggung jawab. Selain itu juga kita ingatkan secara keseluruhan bagaimana pemain agar sisa waktu yang ada hari ini malam sampai dengan besok pertandingan itu betul-betul mempersiapkan terutama mental. Ini penting sekali mental dikarenakan kan kita tahu bahwa lawan yang kita hadapi ini Jepang. Kita tahu Jepang juga belum pernah kalah. Dan Jepang besok juga saya membaca di media hadir full tim, kekuatan penuh. Maka kita juga harus bisa mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Baik, lawannya Jepang ini cukup menantang. Bang Ropan, apakah menurut Anda Sintayong wajib menurunkan seluruh pemain diaspora? Saya pikir ya bisa saja. Semua kan tergantung dari STY. Dia yang lebih tahu, dia yang bertanggung jawab dengan tim. Tapi memang tidak boleh coba-coba lagi, tidak boleh bereksperimen. Apalagi lawan kita kan Jepang. Tapi kita punya satu keuntungan lawan Jepang, karena kita sudah pernah merasakan bermain dengan mereka di Piala Asia, ya di bulan Januari lalu. Jadi tidak perlu rasa takut melawan mereka. Anak-anak juga waktu itu Egy bermain, Marcelino bermain, ya. Arhan juga waktu itu masih ditampilkan. Jadi masih oke semua kalau bisa. Yakob Sayuri juga waktu itu main ya ketika melawan dengan mereka. Dan kita hanya kalah 3-1 pada gol balasan dari Sandi, 1 gol bunuh diri, dan 1 juga ada penalti. Nah sekarang kan berbeda. Kita punya 8 pemain baru minus Miss Hilgers. Jadi makanya Jepang itu agak ketar-ketir lawan kita. Pelatih mereka Moriyasu juga sudah mengatakan Indonesia di Piala Asia berbeda dengan Indonesia yang tampil di grup C Piala Asia. Ini pra Piala Dunia di zona Asia ini. Karena itu tadi saya bilang, kita sekarang ada Martin Pas, ada Verdong, ada Tom Hai, ada Ragnar, ada Nathan Cho, ya, ada Jai Itses, ada Kevin Dix, yang semua tidak bermain ketika kita kalah dengan 3-1 yang saya bilang tadi. Jadi peluang kita untuk mengalahkan mereka itu terbuka. Anak-anak bermain enjoy aja, menikmati permainan, tidak perlu tegang, ruang ganti harus sejuk. Saya pikir Pak Marji lebih tahu dan Sintayong bagaimana untuk memberikan suatu motivasi yang bagus di ruang ganti. Yang penting, apa kata Pak Marji, kita punya modal mental yang bagus, kita lawan mereka. Mereka boleh bilang kuat, peringkat 15 dunia, selisih kita jauh. Tapi dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Termasuk kita bisa mengalahkan mereka di GBK. Jadi anak-anak tidak perlu takut.
Karena itu tadi saya bilang, kita sudah pernah melawan mereka dengan kondisi pemain yang berbeda. Sekarang kita jauh lebih kuat. Kalau kita lihat dengan formasi lebih kuat. Dan Jepang ada 5 pemain yang bermain di Piala Asia yang tidak akan bermain besok melawan kita. Termasuk pemain mereka yang mencetak 2 gol ke gawang kita, itu Ayase Oeda yang bermain di Feyenoord itu tidak main, dia cedera sampai bulan Januari. Jadi ada satu keuntungan juga buat kita ketika Ueda ini tidak bermain dan sekarang kita bermain di kandang. Jadi saya bilang kita punya peluang, ya. Apapun dalam sepak bola bisa terjadi. Makanya Jepang itu hati-hati melawan kita, tuh mereka lebih takut dibandingkan mereka harus ke Cina. Bagaimana mereka bisa melewati pertandingan melawan Indonesia dulu? Karena mereka incar menang melawan kita dan menang melawan Cina, mereka lolos. Tapi mereka merasa berat melawan kita. Karena mereka tahu Indonesia sudah berbeda dan publik di GBK itu akan memberikan tekanan yang luar biasa buat mereka. Baik. Gitu. Ya, boleh dibocorkan Bang starting 11 terbaik kita untuk lawan Jepang besok? Apa saya yang mesti bilang atau ada Pak Marji sini? Pak Marji mungkin? Kalau saya yang bilang dengan starting 11 ya, saya pikir boleh dicoba juga dengan semua pemain diaspora ya, mengapa tidak? Ya, kalaupun ada satu pemain yang dari kita dan Liga 1, Rizky Ridho menurut saya yang bisa bermain di belakang dengan Jai Ises dan juga dengan Kevin Dix. Ya, kemudian Sandy Walsh bermain di kanan, Calvin Verdong di kiri, penjaga gawang pasti Martin Pas menurut saya ya. Tom Hai dan Nathan Cho akan bermain karena Ivar tidak bermain. Di depan itu bisa ada Eliano di kanan, ada Rafael Suik dan Ragnar Oratmangun. Kalau Eliano belum dimainkan nanti babak kedua masih bisa dicoba dengan Jakob Sayuri. Kita masih punya Jakob. Jadi saya pikir oke lah. Tergantung STY untuk melihat kebugaran pemain kan. Ketika besok tuh siapa yang lebih bugar, siapa yang lebih siap, ya itu yang akan bermain karena semua pasti siap tempur melawan Jepang. Akan ada motivasi yang luar biasa dari anak-anak untuk bisa memenangkan pertandingan gitu. Baik, Pak Sumarji, kami ingin konfirmasi, apakah Mes Hilgers ini memang tidak dilepas oleh Twente karena cedera atau bagaimana? Ya jadi begini, sebenarnya berkaitan dengan Mes ini dari awal sudah ada pemberitahuan dari klubnya ke kami dan saya pun juga sudah diberitahu intinya bahwa Mes itu selesai pertandingan kemarin lawan Ayak kalau nggak salah ya. Jadi ada sedikit hamstring sehingga dari klubnya memberitahukan tidak mengirim Mes untuk kualifikasi di round 3 ini antara Jepang dan kemungkinan juga kita juga belum tahu apakah nanti lawan Arab dia bisa dalam waktu dekat ini bisa datang, tetapi kan kembali lagi bahwa kita menunggu konfirmasi dari klubnya karena memang kan klubnya memberitahukan kepada kita kalau Mes kondisinya saat sekarang ini sedang hamstring ya, cedera ya. Jadi kembali lagi saya kira ada atau tidak adanya Mes yang pasti saat sekarang ini tim dalam kondisi yang sangat bagus, sangat solid dan dengan adanya kedatangan Kevin itu juga bagian penambah semangat bagi teman-teman yang lain, pemain yang lain, seperti itu. Baik, Indonesia lawan Jepang besok targetnya apa Pak? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada kita semua, intinya bahwa besok itu pertandingan harus mendapatkan poin. Intinya seperti itu. Baik, Bang Ropan, prediksi skor boleh? Kalau bicara skor saya lebih cenderung realistis ya, harus bicara sini ya. Menang itu luar biasa, tapi imbang sajalah. Ya, 1-1 ini ada gol, tapi 1-1 2-2 itu paling enak buat kita. Kalau kita bisa mendapat skor 1 poin dari Jepang, kemudian 3 poin dari Arab Saudi, saya rasa kita bisa lolos. Ya, bisa lolos. Ya, apalagi kalau Arab hari ini bisa menahan imbang Australia hari ini. Wah, peluang kita lebih oke itu. Lebih mantap peluang kita. Gitu, Pak. Baik, apakah 3 angka ini jadi harga mati atau 1 poin cukup Pak Sumarji? Kita harap-harap cemas ini soalnya Pak. Ya, kita itu harus realistis ya. Sepak bola itu statistik itu bisa dibuktikan gitu. Kita melihat bahwa Jepang kan memang betul-betul tim yang sangat tangguh, sangat kuat. Jadi kita berbicara realistis ya, realistisnya kita dapat poin lah, seperti itu. Baik, Bang Ropan, kalau tadi sempat disebutkan beberapa nama, kalau Kevin Dix ini bagaimana dampaknya untuk mendorong semangat timnas?
saya bilang ini luar biasa ya, kita bisa mendapatkan Kevin Dix di saat akan menghadapi Jepang. Karena sebelumnya kan itu paling tidak dia akan bermain melawan Arab Saudi. Karena baru dia diambil sumpah tanggal 8. Itu berpacu dengan waktu. Kalau dengan Arab kan baru pendaftaran tanggal 12. Jadi luar biasa kedatangan dia dan ini pengaruhnya bagus. Semua pemain Jepang atau pelatih Jepang tahu dengan kapasitas Kevin Dix. Dia bermain kemarin pernah ketemu dengan Manchester City, Manchester United, dan dia bermain sangat baik sekali. Kevin Dix. Jadi ketika tidak ada Mads Hilgers, kedatangan dia itu sangat membantu, ya. Dan dia bisa berdiri menggantikan posisi Mads Hilgers. Jadi kuatlah kalau untuk bicara di garis pertahanan kita sangat kuat, ya. Sangat mewah kita kalau untuk bermain melawan Jepang. Makanya Jepang saya pikir agak kewalahan nantinya untuk menghadapi kita dalam pertandingan besok, begitu. Baik, sebelum kita melanjutkan dialog, ada satu informasi yang akan hadir. Pemirsa, dukungan supporter menjadi poin penting untuk tuan rumah Indonesia dalam melakoni laga melawan tim kuat Jepang. Menjalani duel sengit, timnas Indonesia akan didukung supporter bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Korea Selatan. Supporter selalu menjadi elemen penting dalam pertandingan sepak bola. Bermain di kandang sendiri menjadi modal positif skuad Garuda dalam menghadapi Samurai Biru. Stadion GBK diprediksi akan banjir supporter yang akan mendukung penuh para punggawa merah putih. Tanya supporter Indonesia, STY membawa kabar baik di mana skuad Garuda akan didukung ribuan supporter dari Korea Selatan. 일본에서 3,000명 오는 거는 사실 많이 오지 않는다고 나는 생각하고 있는 거고, 사실 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아를 위해서 2,000명이나 모집이 돼서 응원해 준다는 것은 상당히 나는 개인적으로 고맙게 생각하고 있다. 한국 대표팀이 경기하는 곳이 아니라 우리 인도네시아 대표팀이 경기하는데 우리 한국 교민들이 우리 인도네시아가 월드컵에 나가기 위해서 한마음 한뜻이 돼서 응원해 준다는 것이 저는 상당히 고무적이고 너무 감사하게 생각하고 있고. Ya, kehadiran supporter tambahan ini diharapkan bisa membakar semangat Jay Izzes dan kawan-kawan untuk dapat meraih poin penuh di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia, Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, kita lanjutkan dialog sore hari ini mengenai persiapan Indonesia melawan Jepang besok. Tanggapan Anda dari supporter yang akan hadir bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari Korea Selatan, ini ada beberapa ribu begitu. Gimana Pak Sumarji? Waduh, ini kalau yang datang dari Korea Selatan, ini apresiasi nih, luar biasa ini. Yang dimaksud dari Korea Selatan apa dari Jepang nih, Mbak? Korea Selatan, Bapak. Waduh, informasinya Infonya luar dari biasa Korea ini. Selatan. Waduh, kalau itu benar luar biasa, mudah-mudahan itu benar. Dan kalau itu memang benar-benar besok dari Korea Selatan ada yang mensupport timnas Indonesia, itu pasti akan jadi tambahan semangat dan motivasi tersendiri buat para pemain. Rencananya akan ada 3.000 orang dari Korea Selatan, Pak, yang akan hadir untuk mensupport timnas. Yang benar itu? Kami dapat informasinya demikian, Pak. Waduh, benar itu. Kalau memang itu benar itu luar biasa itu. Mudah-mudahan diberikan tempat tersendiri dan itu bisa dilihat sama para pemain. Itu pasti ada motivasi tersendiri juga itu. Pastilah itu ya. Jadi tidak didukung oleh Korea Selatan saja dengan kehadiran supporter kita yang mana saya dapat laporan dari GSI itu cukup akan memadati tribun GBK. Itu saja para pemain sudah luar biasa senangnya. Benar-benar sangat luar biasa karena itu motivasi tersendiri buat para pemain. Apalagi Kevin Dix yang baru merasakan bagaimana aura GBK kan. Nah, itu pasti berbeda itu. Jadi sekali lagi kehadiran supporter itu betul-betul membuat motivasi para pemain secara keseluruhan itu berbeda sekali. Jadi itu yang selalu ditanyakan kepada para pemain, Pak Marji besok itu supporternya banyak apa tidak gitu. Jadi para pemain itu betul-betul merasakan sekali aura ketika yang hadir itu ribuan dan menggema di stadion. Seperti itu, Mbak. Baik. Berarti ini suntikan semangat luar biasa untuk timnas ya, Pak ya? Oh iya.
Bang Ropan, luar biasa kalau memang betul-betul itu informasinya benar, luar biasa. Ini saya sampaikan ke Coach Sin nanti kalau memang itu benar. Ya, mudah-mudahan juga muncul di media sosial ya Pak, supaya timnas juga lihat itu buktinya akan ada ribuan orang dari Korea Selatan hadir begitu. Bang Ropan, 3.000 infonya dari Korea Selatan akan hadir mendorong atau mendukung timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang besok. Anda melihatnya gimana? Ya sebenarnya mungkin kalau tidak sampai 3.000 ya, 1.500 aja cukup buat kita untuk ini luar biasa apresiasi yang bagus. Tidak pernah mungkin terjadi ya satu negara mereka bukan tim Korea Selatan yang bermain, tapi mereka yang bisa datang. Tapi mungkin ini karena faktor Sintayong ya, karena kan kepelatihan kita semua ada STY dan ada banyak asisten dia dari Korea. Jadi mereka perlu untuk menyuntik ini karena ini pertandingan yang paling penting buat kita. Jadi kalau mereka datang ini pada momen yang tepat. Tidak mungkin lagi mungkin Jepang akan bermain lagi kita di sini kan, belum tentu juga. Jadi ini adalah pertandingan yang betul-betul krusial dan perlu mendapat perhatian utama, makanya dukungan supporter itu sangat kuat. Ini pemain ke-12 yang ada di luar lapangan yang berpengaruh sekali buat kita. Jadi memang berbeda, atmosfer GBK itu berbeda dan itu kan selalu digaungkan oleh pelatih Jepang, oleh Hajime Moriyasu selalu bilang bahwa ini kekuatan supporter Indonesia yang mengerikan karena mereka selalu memutar kan pertandingan-pertandingan kita, termasuk ketika lawan Australia. Mereka bisa melihat. Jangankan di Jakarta, bermain di Arab saja kita itu hampir setengah stadion supporter kita itu. Ya kan bermain dengan Bahrain, Arab Saudi dimanapun. Jadi ini militansi supporter kita itu luar biasa, sangat militan, ya fanatisme tinggi sekali. Jadi luar biasa kalau dengan ketambahan orang-orang dari Korea ini untuk bisa bersatu dengan penonton kita, gitu. Baik, yang terbaik untuk timnas besok. Terima kasih Pak Sumarji, terima kasih Bang Ropan sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo Sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Selamat sore Pak Mardi. Pemirsa, Indonesia dan Jepang terus mematangkan persiapan jelang laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan fisik dan mental telah disiapkan secara optimal timnas Indonesia dan Jepang. Indonesia mematangkan persiapan mereka dengan menggelar sesi latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memahami bahwa Jepang merupakan tim yang kuat, tapi ia terus memompa semangat anak-anak asuhnya untuk tidak menyerah sebelum berlaga. Pada sesi latihan kali ini, hampir seluruh penggawa hadir kecuali Miss Hilgers yang absen akibat cedera. Sedangkan back FC Copenhagen yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia Kevin Dix juga ikut berlatih setelah tiba di Indonesia pada Selasa pagi. Sementara itu Jepang menggelar latihan kedua di lapangan A Senayan, Jakarta. Sempat diikuti 6 pemain, kini pada latihan kedua, 27 pemain tim Samurai Biru sudah hadir. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino hingga Wataru Endo ikut berlatih. Pada sesi ini pelatih Jepang Hajime Moriyasu mematangkan kondisi fisik skuadnya. Hingga sesi latihan kedua, Jepang selalu menerapkan protokol keamanan yang ketat agar strategi permainan bisa berjalan lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menilik catatan pertemuan, tentu tim Samurai Biru lebih superior. Namun skuad Garuda optimis bisa memberi kejutan. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga kandang ini akan dimaksimalkan skuad Garuda untuk meraih poin. Saat ini posisi Jay Itzes dan kawan-kawan berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Hasil ini didapat usai meraih 4 hasil imbang pada putaran kualifikasi kali ini. Terakhir Indonesia meraih poin penuh justru terjadi pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tetapi ini masih bisa diperbaiki mengingat masih ada beberapa pertandingan dalam putaran ketiga yang digelar hingga tahun 2025. Secara khusus laga melawan Jepang akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Di atas kertas Jepang memang lebih superior dari Indonesia. Faktanya, Jepang merupakan satu di antara tim raksasa di kancah sepak bola Asia dan tim langganan Piala Dunia.
Jepang menunjukkan superioritasnya dengan meraih 4 kemenangan dari 5 laga terakhir. Dan dalam 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang mencatat 1 kali menang dan 1 kali imbang yang membuat Takumi Minamino dan kawan-kawan memuncaki klasemen sementara grup C dengan 10 poin. Jika menilik catatan pertemuan kedua tim, Indonesia terakhir kali menang atas Jepang pada 24 Februari 1981. Sisanya Jepang selalu mendominasi atas Indonesia. Meski begitu, peluang Indonesia untuk membuat kejutan dengan mengalahkan Jepang yang saat ini dianggap lebih kuat tentu tetap terbuka. Pasalnya, apapun bisa terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Mes Hilgers menyampaikan permintaan maaf karena absen membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Manado ini menyatakan butuh waktu untuk pulih sepenuhnya dari cedera. Permohonan maaf Mes Hilgers disampaikannya dalam bahasa Indonesia. Dalam postingannya di akun media sosial, Hilgers menegaskan bahwa ia alami cedera hamstring dan terpaksa batal membela timnas Indonesia. Hilgers berharap dukungan terus diberikan para Garuda fans kepadanya demi kesembuhan untuk dapat memperkuat timnas. Ya, Mes Hilgers menjadi sorotan pasca batal membela timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang. Shin Tae-yong terpaksa mencoretnya dari list 27 pemain karena mengalami cedera lagi saat membela klubnya FC Twente dalam laga melawan Ajax Amsterdam. Meski awalnya mendapat kritikan tajam, namun tak sedikit yang tetap menyemangatinya. Garuda fans berharap Hilgers dapat segera sembuh dan bisa membela timnas Indonesia. Pemirsa, jangan lewatkan untuk terus mendukung tim Merah Putih dengan menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Jepang di channel Sportstar 2 Jumat 15 November pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau aktivitas keuangan ilegal di rekening. Kemenkomdigi menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan aktivitas ilegal di dunia online. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Kamis pagi. Kedatangannya ini untuk membahas terkait pemberantasan judi online di Indonesia. Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan hal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua lembaga atau instansi bekerja sama, khususnya terkait bagaimana peran Indonesia melawan judi online. Mutia juga menyebut pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah memblokir 10.000 rekening yang terafiliasi dengan judi online. Hal ini kami apresiasi, ini inisiatif dari OJK, khususnya Pak Ketua, untuk kemudian menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo sebelum beliau bertolak untuk kunjungan luar negeri pertama. Arahan beliau adalah agar semua lembaga, instansi untuk bekerja sama, bersatu padu, khususnya terkait bagaimana peran kita sebagai negara melawan judi online. Dan hari ini kita sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online, dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Pemerintah tak segan-segan akan memblokir rekening masyarakat jika terindikasi atau terafiliasi dengan judi online.
dalam konteks itu secara khusus kami melaporkan bahwa kami sedang memfinalisasi satu pusat upaya untuk anti scam ya, atau penipuan dan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan hukum yang menggunakan sarana perbankan, keuangan, payment system, marketplace maupun lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus bekerja sama dengan OJK untuk memantau aktivitas keuangan ilegal khususnya yang terafiliasi dengan judi online. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengikuti rapat dengar pendapat perdana dengan Komisi 3 DPR periode 2024-2029. PPATK mencatat perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran uang terkait judi online selama semester 2 tahun 2024 mencapai 238 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik dari semester 1. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Ketua PPATK yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada 6 November lalu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menekankan komitmen lembaganya dalam menumpas judi online. Setidaknya sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online yang semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah, dimulai dengan nominal Rp10.000. Dan market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judo dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi judi online pada tahun 2023 melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023. Bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Artinya kecenderungan perputaran transaksi judi online masih terus meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Kemenpolkam Kamis pagi merilis 30.000 upaya penyelundupan yang berhasil digagalkan dengan potensi kerugian negara mencapai 3,9 triliun rupiah. Pengungkapan kasus penyelundupan sepanjang Januari hingga November 2024 digelar di Kantor Pusat Dirjen Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur. Sebanyak 31.275 kasus penyelundupan tercatat berhasil digagalkan sepanjang Januari hingga November 2024 dengan potensi kerugian negara mencapai 3,9 triliun rupiah.
Pemerintah telah memetakan modus operandi yang digunakan oleh pelaku penyelundupan. Beberapa di antaranya ialah ketidaksesuaian dokumen, ekspor maupun impor ilegal, penyalahgunaan fasilitas free trade zone, hingga pencucian uang. Dari data intelijen keuangan, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, total transaksi penyelundupan telah mencapai kurang lebih 216 triliun rupiah. Kita dari DES telah memetakan modus-modus operandi yang bisa digunakan oleh para pelaku penyelundupan seperti ketidaksesuaian dokumen, kemudian ekspor impor ilegal, penyalahgunaan free trade zone di zona perdagangan bebas, termasuk mekanisme pencucian uangnya. Melalui ekspedisi. Jadi ini banyak sekali ekspedisi yang memang kemudian menjadi modus untuk pengiriman barang-barang narkotika atau psikotropika. Sejak awal tahun 2024 ini telah dilakukan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali, Bapak Menko. Ini kami laporkan ke Pak Menko Polkam juga karena beliau 31.275 dari Januari hingga November. Jadi kita bayangkan setiap bulannya sudah lebih dari 5.000 yang kita lakukan. Nilai barangnya 6,1 triliun dan potensi kerugian negara bisa mencapai 3,9 triliun. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam moderat di kawasan Jakarta Utara. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono menghadiri deklarasi relawan atau Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam moderat di kawasan Jakarta Utara. Ratusan warga antusias menghadiri acara deklarasi. Tak mau kalah, para emak-emak berebut bersalaman dengan RK. Usai menghadiri deklarasi, Ridwan Kamil melanjutkan agenda kampanyenya belusukan ke Pasar Muara Angke. RK berinteraksi dengan pedagang dan pembeli mendengarkan aspirasi mereka. RK menyampaikan bahwa pasar tradisional merupakan pusat perekonomian rakyat. RK berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas serta kebersihan pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Semua mimpinya pasarnya tetap, tapi kita upgrade lebih bagus, lebih modern, sehingga pengunjung pun aman, nyaman berbelanja di sini. Termasuk nanti program renovasi rumah juga kita usulkan. Satu lagi nama kami, ya, perjuangan saya. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono hadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, Suswono mendengarkan keluhan masyarakat sekitar Kalibata terkait harga sembako dan masalah pengangguran. Suswono menyebutkan bahwa dukungan untuk Ridho akan semakin memperkuat peluang kemenangan RK Suswono. Ya, jadi sekali lagi ini salah satu dari dukungan Aku Cinta Ridho, ya, tentu bagi kami sangat senang ya dapat tambahan dukungan, karena memang ini waktu tinggal beberapa hari lagi. Tentu dengan dukungan-dukungan yang semakin masif ini menjadikan kekuatan itu akan semakin tentu saja peluang kemenangannya akan semakin besar.
Dengan mengedepankan kedekatan dan kepedulian, Ridwan Kamil Suswono berusaha meraih simpati warga Jakarta. Dukungan dari warga Jakarta serta sambutan hangat mereka menjadi modal penting bagi Ridwan Kamil Suswono dalam perjalanan menuju Jakarta 1. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri aktivasi posko pemenangan dan kick-off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pramono berharap para relawan Jaga TPS bisa mengawal suara di tingkat TPS agar tidak terjadi kecurangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melanjutkan kampanyenya dengan menghadiri acara yang diinisiasi sejumlah organisasi relawan Pramono Rano bertajuk Aktivasi dan Kick-Off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kehadiran Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno ini mendapatkan sambutan meriah dari para relawan. Pramono mengaku dukungan yang terus datang dari berbagai komunitas ini menjadi tambahan energi bagi pasangan Pramono Rano. Dengan diturunkannya relawan Jaga TPS, Pramono Anung, Rano Karno berharap para relawan bisa menjaga ribuan tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Jakarta agar terhindar dari kecurangan yang terjadi di tingkat TPS. Ya, mereka menjaga, menghitung, melaporkan, dan jangan sampai kemudian perhitungan itu akan bisa berbeda. Karena di Jakarta itu nanti akan ada kurang lebih 14.800 TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan. Dan itulah yang harus dijaga proses perhitungan dan sebagainya. Tapi saya yakin karena di Jakarta ini pasti akan banyak yang ngitung quick account itu sebagai referensi dari itu. Sehingga dengan demikian mari kita pantau bareng-bareng. Pramono Anung pun menyampaikan pesan bahwa politiknya adalah politik riang gembira. Maka dirinya meminta tidak ada kecurangan dari pihak-pihak yang sedang berkontestasi politik. Dari Jakarta, Stephen Patirama, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Jepang, Timnas Jepang melakukan latihan terbuka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Jen Jahyani di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat sore Jen, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Priska dan juga pemirsa. Betul sekali, baru saja Timnas Jepang melakukan latihan atau sesi latihan sebelum nanti akan ada sesi latihan Timnas Indonesia. Dan tadi dari Timnas Jepang juga sudah melakukan konferensi pers di depan teman-teman media yang menyampaikan mereka sudah siap untuk melawan Timnas Indonesia pada esok hari tanggal 15 November 2024 di Gelora Bung Karno. Dan sebagai informasi, Priska dan juga pemirsa, pertandingan ini adalah pertandingan pertama antara Indonesia dan Jepang di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang sebelumnya Indonesia telah melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain dan juga Cina. Masing-masing sudah satu pertandingan dan kali ini pertandingan kelima Indonesia melawan Jepang sebelum nanti akan ada pertandingan kedua melawan masing-masing negara di grup C pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan untuk tadi dari Timnas Jepang sendiri, mereka selain menyampaikan memang siap melawan Timnas Indonesia, namun ada beberapa yang menjadi catatan di dalam Timnas Jepang karena mereka merasa memang kemajuan Timnas Indonesia ini dalam pertandingan atau permainan, beberapa permainan yang sudah dilaksanakan oleh Timnas Indonesia yang memang sudah cukup bagus, dan ini menjadi salah satu hal yang diantisipasi oleh Timnas Jepang karena Timnas Jepang sendiri harus melihat atau mengamati bagaimana taktik
taktik yang dilakukan oleh timnas Indonesia, meskipun juga tentu saja timnas Indonesia dengan coach tim Shin Tae-yong juga melakukan hal yang sama untuk mengamati bagaimana taktik atau permainan yang dilakukan oleh timnas Jepang sendiri. Namun tentu saja dalam hal ini mereka menyampaikan mereka sudah siap untuk nantinya berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada esok hari. Dan nanti setelah ini tadi sudah dilakukan konferensi pers oleh timnas Jepang dan juga saat ini sedang ada sesi latihan oleh timnas Jepang. Nanti sekitar pukul 6:20 waktu Indonesia Barat akan ada konferensi pers dari timnas Indonesia yang akan diwakilkan oleh coach Shin Tae-yong dan juga pemain timnas Jay Itzes. Dan setelah itu, setelah konferensi pers akan dilaksanakan pula sesi latihan timnas Indonesia di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan itu nanti akan bergantian dengan timnas Jepang. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sesi latihan yang dilakukan oleh timnas Indonesia di lapangan nanti. Priska. Ya, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.